Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jody Saputra. Saya dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi. Yang pertama ada approach, method, and technique. Yang kedua ada foreign language teaching method. Dan yang ketiga ada genre based approach. Nah, saya akan menjelaskan ke materi yang pertama, yaitu approach, method, and technique. Ada 3 ahli yang mengemukakan tentang approach, method, and technique ini. Nah, kita bahas ke yang approach atau pendekatan. Nah, Anthony memandang pendekatan sebagai seperangkat asumsi korelatif yang berhubungan dengan sifat bahasa dan sifat pengajaran dan pembelajaran bahasa. Pendekatan adalah aksiomatik. Nah, suatu pendekatan menggambarkan sifat materi pelajaran yang akan diajarkan. Nah, ini menyatakan sudut pandang, filosofi atau artikel iman, yaitu sesuatu yang dipercayai tetapi tidak dapat selalu dibuktikan. Menurut Anthony, pendekatan mencakup teori bahasa dan pembelajaran bahasa. Nah, hampir semua metode pengajaran bahasa beroperasi secara eksplisit dan teori bahasa dan teori tentang bagaimana bahasa dipelajari. Nah, dalam pendekatan konsep Richard and Rogers sama dengan pendekatan Anthony. Nah, mereka mendefinisikan sebagai asumsi, keyakinan dan teori tentang sifat bahasa dan sifat pembelajaran bahasa yang beroperasi sebagai kontras aksiomatik atau titik referensi. Kita lanjut ke yang metode atau metode. Nah, Anthony mengemukakan metode sebagai rencana keseluruhan untuk penyajian materi bahasa yang teratur. Nah, tidak ada bagian yang bertentangan dan semuanya didasarkan pada pendekatan yang dipilih. Nah, pendekatan itu tadi kan aksiomatik. Nah, sedangkan metode ini prosedural. Nah, metode diperlukan pada tingkat desain di mana peran guru, peserta didik, dan bahan ajar ditentukan. Nah, dengan demikian, metode secara teoritis terkait dengan suatu pendekatan dan secara organisasi ditentukan oleh suatu desain. Nah, dengan demikian dalam suatu pendekatan terdapat Richard dan Rogers telah mengusulkan modifikasi konseptualisasi dengan menggunakan metode sebagai istilah payung untuk spesifikasi sebagai keterkaitan teori dan praktek. Nah, mereka memodifikasi terminologi Anthony dan mengusulkan istilah pendekatan, desain, dan prosedur. 3 istilah mereka digunakan untuk memberi label pada 3 elemen organisasi yang terkait di mana praktik pengajaran bahasa didirikan. Nah, yang ketiga itu ada teknik. Nah, Anthony mengemukakan bahwa ini adalah implementasi yang sebenarnya terjadi di dalam kelas. Ini merupakan trik strategi atau penemuan tertentu yang digunakan untuk mencapai tujuan langsung. Nah, teknik harus konsisten dengan suatu metode dan karena itu selaras dengan suatu pendekatan. Nah, dengan demikian teknik mencakup praktik yang diperilaku momen ke momen aktual yang beroperasi. Dengan kata lain, teknik adalah praktik kelas yang dilakukan oleh guru saat mempresentasikan suatu program bahasa. Richard dan Rogers mengemukakan landasan teoritis untuk apa yang guru bahasa akhirnya lakukan dengan pembelajaran di kelas. Nah, sementara itu, desain menentukan hubungan antara teori-teori bahasa yang teori pembelajaran, baik dan fungsi bahan ajar dan aktivitas dalam setting instruksional. Nah, Anthony mengemukakan tingkat ketiga dalam sistem adalah prosedur. Ini terdiri dari teknik dan praktik kelas
yang merupakan konsekuensi dari pendekatan dan desain tertentu. Nah, ketiga pendekatan, tingkat, desain, dan prosedur ini membentuk sistem yang saling bergantung. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu Foreign Language Teaching Method, atau bisa dibilang metode pengajaran bahasa asing. Nah, metode pengajaran bahasa asing yang muncul dalam sejarah awal metodologi pengajaran bahasa asing adalah metode penerjemahan tata bahasa, metode membaca, metode langsung, pengajaran bahasa situasional, metode audiolingual, dan pembelajaran kode kognitif. Nah, dekade 70-an secara historis penting untuk era metode inovatif atau metode perancang. Nah, yang mencoba menemukan metode baru yang memungkinkan praktisi bahasa saat ini untuk memasukkan unsur-unsur tertentu darinya dalam pendekatan komunikatif, interaktif, elektik saat ini untuk bahasa. Nah, di tengah popularitas metode perancang di tahun 1970-an, beberapa fondasi yang sangat signifikan untuk pertumbuhan metodologi pengajaran bahasa asing di masa depan diletakkan. Nah, akhir tahun 1980 dan 1990-an menyaksikan perkembangan pendekatan yang menyoroti sifat komunikatif bahasa. Nah, di luar elemen tata bahasa dan wacana dalam komunikasi, para sarjana berfokus pada sifat sosial, budaya, dan fitur pragmatis bahasa. Nah, mereka juga sampai pada pemahaman bahwa fokus pengajaran adalah pada peserta didik, sedangkan peran guru adalah sebagai penanya atau pengamat, fasilitator, dan pencipta lingkungan belajar yang kaya. Pengajaran yang berpusat pada peserta didik kemudian menjadi populer. Nah, pendidikan bahasa secara keseluruhan adalah sebuah label yang telah digunakan untuk mendeskripsikan pembelajaran kooperatif, pembelajaran partisipatif, pembelajaran yang berpusat pada siswa, fokus pada komunitas peserta didik, fokus pada sifat sosial bahasa, penggunaan otentik, bahasa alami, bahasa yang berpusat pada makna, integrasi 4 keterampilan. Nah, pendidikan berpusat pada konten adalah label yang telah digunakan untuk mendeskripsikan model pencelupan, model berbasis tema, model terlindung, dan model tambahan. Baiklah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu genre-based approach atau pendekatan berbasis genre. Derewianka 1990 dan Booth et al. 2001 merancang metode ini berdasarkan konstruktivisme, terutama gagasan Vygotsky. Nah, metode ini pertama kali dipopulerkan sebagai siklus kurikulum yang sangat berpengaruh di lingkungan sekolah di New South Wales, Australia, dan di Singapura. Ini adalah model sederhana untuk mengembangkan unit pelajaran lengkap atau siklus di sekitar jenis teks atau genre yang akan diajarkan, dan memiliki tujuan akhir untuk membantu peserta didik memperoleh keaksaraan secara mandiri melalui penguasaan jenis teks dan genre. Nah, setiap siklus dimulai dengan eksplorasi konteks. Konteks mengacu pada kemungkinan konteks situasi di mana jenis teks atau genre yang dipilih dapat digunakan. Nah, fase ini menyerupai fase pra mendengar, membaca, berbicara, atau menulis. Nah, yang telah menjadi tipikal dalam Communicative Language Teaching atau CLT.
dan aktivitas yang dapat dilakukan mungkin mirip dengan praktivitas tipikal dalam pengajaran berbasis keterampilan. Nah, tahap selanjutnya, eksplorasi teks berdasarkan model teks adalah yang pertama dari dua fase kunci yang mungkin berbeda dalam siklus kurikulum yang menunjukkan bagaimana GBA berbeda dengan bentuk CLT lainnya. Nah, tujuan dari fase ini adalah untuk membiasakan peserta didik dengan jenis teks atau genre target dan untuk menarik perhatian ke fitur organisasi dan linguistik yang biasa ditemukan dalam teks yang termasuk di dalamnya. Nah, dengan demikian tugas bertujuan untuk dengan demikian menggunakan model teks seperti itu dilakukan kegiatan pedagogik untuk memperjelas ciri-ciri dari jenis teks tersebut. Nah, ini mungkin termasuk serangkaian kegiatan komunikatif yang sudah mapan seperti penyusunan ulang teks atau jigsaw atau latihan kesenjangan informasi. Nah, pengajaran langsung oleh instruktur juga merupakan pilihan untuk membuat fitur yang jelas bagi peserta didik. Nah, bagi fitur formal bekerja untuk membantu tipe teks mencapai tujuan juga dibahas atau dieksplorasi. Guru memainkan peran kunci dan regulasi orang lain selama fase ini. Dalam kasus penulisan, seperti hanya pendekatan proses, teks mungkin melalui beberapa putaran penyusunan, penyuntingan, dan penyusunan ulang. Teks model tetap memberikan objek regulasi, sementara regulasi lain tidak hanya datang dari guru tetapi juga dari siswa lain. Nah, karena lebih banyak rekan ahli membimbing orang lain. Nah, apa yang harus diperhatikan baik dalam fase eksplorasi teks, dan konstruksi bersama, yaitu bahwa sementara ada banyak interaksi lisan yang terjadi, sifatnya dan niatnya berbeda dari kebanyakan bentuk CLT. Nah, tahap terakhir dalam siklus, penerapan individu seperti namanya mengharuskan peserta didik untuk bekerja secara individu atau mandiri. Nah, misalnya dalam hal menulis menghasilkan esai individu. Idealnya ini dilakukan hanya setelah siswa berhasil menghasilkan teks atau pemahaman teks yang dibangun bersama. Fase ini kemudian memberikan kesempatan untuk pengaturan diri. Tahap terakhir yang penting dalam model pembelajaran Vygotsky, apa yang dihasilkan setiap pelajar dapat didaur ulang lebih lanjut melalui regulasi orang lain lebih lanjut, misalnya mengedit rekan, umpan balik guru, dan sebagainya. Nah, pada tataran praktis, tujuan pendidikan bahasa adalah memfasilitasi kemampuan peserta didik untuk membuat atau menghasilkan teks tertulis dan lisan. Jenis teks atau genre yang dikembangkan dalam kurikulum ini meliputi percakapan transaksional atau menyelesaikan sesuatu. Dalam merencanakan pembelajaran, guru perlu melakukan siklus 2 kali. Nah, pada siklus pertama, mereka memulai dengan Building Knowledge of the Field atau BKF, di mana guru dan siswa membangun konteks budaya, berbagai pengalaman, berdiskusi tentang kosakata, pola tata bahasa, dan lain sebagainya. Nah, semua ini diarahkan pada jenis teks, lisan, dan topik yang akan mereka tangani pada tahap kedua. Nah, tahap kedua itu adalah Modeling of Text atau MT, di mana siswa mendengarkan pernyataan teks fungsional pendek, percakapan, dan monolog yang diarahkan pada tujuan komunikatif tertentu. Nah, tahap ketiga adalah Joint Construction of Text atau GCT. Nah, pada tahap ini mereka mencoba mengembangkan teks lisan dengan teman-teman mereka dan dengan bantuan guru. Nah, mereka perlu menunjukkan kemampuan berbicara
dan menunjukkan kepercayaan diri untuk berbicara. Nah, tahap terakhir adalah konstruksi teks independen atau KTI. Pada tahap ini, siswa diharapkan mampu berbicara secara spontan dan mengusung monolog kita yang bertujuan untuk memberikan arahan atau menunjukkan cara melakukan hal-hal seperti cara membuat layang-layang, cara membuat tutup kertas, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian siklus pertama mengintegrasikan pengembangan keterampilan berbicara dan mendengarkan. Nah, siklus kedua bertujuan untuk mengembangkan kemampuan menggunakan bahasa tulis. Nah, guru dan siswa melalui keempat tahap sekali lagi. Namun, pada tahap MT, siswa dihadapkan pada teks tertulis. Nah, di sini siswa mengembangkan keterampilan membaca diikuti dengan konstruksi bersama dalam menulis teks. Dan akhirnya mereka menulis teks secara mandiri. Untuk melaksanakan kegiatan pada semua tahapan, guru dapat menggunakan beberapa bahasa dari berbagai metode atau teknik pengajaran yang dipopulerkan dalam metodologi pengajaran. Metodologi pengajaran bahasa asing seperti penerjemahan tata bahasa, metode langsung, metode membaca, pengajaran bahasa situasional, pembelajaran bahasa komunitas, pengajaran bahasa komunikatif, dan sejenis lain dari pembelajaran kolaboratif aktif seperti yang dikemukakan oleh Mel Silberman 1999. Nah, ini masih berlaku dan relevan dengan GBA. Hal terpenting adalah setiap kegiatan kelas harus ditujukan untuk memberikan pengalaman belajar menggunakan bahasa guna mencapai kompetensi komunikatif. Mungkin sampai di situ dulu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.